Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik yang akan kami bahas adalah teori tempat sentral dan teori sektor. Tapi sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sandi Junaidi. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan membimbing acara presentasi kali ini. Dan anggota kelompok kami ada Sifa Rosifa, Meme Siti Maisaroh, Syifa Latifah, Sani Nopiani, Najla Nurul Jahrani, dan Putri Ramadini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama ada tempat teori sentral. Teori ini dinamakan Central Place Theory yang dibuat oleh ahli geografi berkebangsaan Jerman yang bernama Walter Christaller. Teori ini mengusung banyak konsep yang berkaitan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan pemukiman kecil yang ada di sekelilingnya. Walter Christaller berpendapat bahwa tempat sentral adalah wilayah yang menyediakan barang dan jasa untuk penduduk sekitar dan juga kota. Jadi, dapat dikatakan bahwa pusat kota adalah pusat distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Nah, menurut teori sentral ada dua aspek yang dapat dilihat, yaitu ada aspek ambang dan aspek jangkauan. Di aspek ambang merupakan sedikitnya jumlah orang yang dibutuhkan untuk kegiatan penyediaan dan distribusi barang dan jasa yang tetap berlangsung. Nah, sedangkan di aspek jangkauan yaitu jarak yang dibutuhkan untuk menempuh barang dan jasa. Di pusat kota ini, barang dan jasa diakses dengan mudah tanpa melakukan perjalanan jauh. Karena pada dasarnya manusia lebih senang membeli barang dari wilayah yang paling dekat dibandingkan mendapatkan barang dan jasa dengan menempuh jarak yang jauh. Di sini saya akan menjelaskan tempat teori sentral. Nah, di sini kan ada gambar bulan. Gambar bulan ini itu tempat sentral. Dan orangnya ini ada orang ketiga ini itu namanya Kristof atau jumlah minimum pengunjung yang dibutuhkan. Terus di market di dalam sini itu ada market area. Market area itu area di sekitar pelayanan atau tempat sentral. Nah, di garis ini namanya itu range. Range itu jumlah jarak maksimum yang bisa dicapai oleh tempat sentral. Yang kedua, ada teori sektoral. Setelah munculnya teori pertumbuhan wilayah ini, akhirnya semakin berkembang dengan kehadiran teori lainnya bernama teori sektoral. Teori sektoral adalah teori pembangunan yang dibuat oleh August Ross dengan judul bukunya yang berjudul The Spatial Organization of the Economy. Menurut buku tersebut, ada beberapa hal yang mempengaruhi bentuk dari tempat sentral. Contohnya, wilayah dapat dikatakan sebagai tempat sentral jika dapat menyalurkan barang dalam jarak yang singkat, tetapi dengan keuntungan yang sama. Namun, dalam teori sektoral menyebut bahwa wilayah ini harus mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan tujuan sebagai industri. Plus menjelaskan bahwa pusat dari pembangunan wilayah dilihat dari memaksimalkan keuntungan yang ada, bukan dari tempat yang sentral untuk distribusi barang dan jasa. Yang pertama ada sektor kegiatan bisnis. Di sini yang terdiri dari bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop, dan pusat belanja lainnya. Yang kedua itu ada sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Terdapat pabrik-pabrik kecil dan toko-toko kecil. Yang ketiga ada sektor kaum buruh. Tempat ini merupakan tempat tinggal para buruh-buruh. Selanjutnya yang keempat itu ada sektor Madya Wisma, tempat tinggal bagi kaum menengah. Selanjutnya yang kelima itu ada sektor Adi Wisma. Ini merupakan tempat tinggal bagi golongan atas, kaum elit seperti para pejabat.